I call on a representative of Indonesia. Madam President, I'm taking the floor to exercise Indonesia's right of reply to the statement made by Vanuatu. It is shameful that this single country continues to have excessive and unhealthy obsession about how Indonesia should act or govern itself. Frankly speaking, I'm confused. How could a country try to teach others while missing the point of the whole fundamental principles of the United Nations Charter? Wah, keren banget ya perwakilan Duta Indonesia dalam rapat PBB. Ngomong-ngomong nih, kalian pernah dengar nggak sih tentang PBB? Kayak sering banget deh terlintas di berita ataupun media sosial. Kalian udah tahu belum mengenai PBB? Seperti nama organisasi, tapi organisasi apa ya? Yuk, hari ini kita kulik satu informasi mengenai PBB. Nah, kayaknya nggak lengkap deh kalau tahu sesuatu nggak dari akarnya, alias sejarahnya. Yuk, kita simak gimana sih perjalanannya PBB. Sebelum PBB didirikan, sudah ada loh organisasi yang bernama League of Nations atau Liga Bangsa-Bangsa yang dibentuk tanggal 10 Januari 1920. Perjanjian Versailles merupakan perjanjian yang mendasari didirikannya Liga Bangsa-Bangsa. Tujuan dari Liga Bangsa-Bangsa antara lain untuk 1. Menghindari peperangan. 2. Berusaha menyelesaikan segala bentuk persengketaan secara damai. Yang ketiga, memberi kesempatan hubungan antar negara yang terbuka dan adil, serta untuk memajukan kerjasama ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Tetapi, pada kenyataannya Liga Bangsa-Bangsa tidak berlangsung lama, karena sebagai lembaga perdamaian dunia, Liga Bangsa-Bangsa tidak mampu menyelesaikan permasalahan pada saat Perang Dunia. Bahkan Liga Bangsa-Bangsa tidak mampu menghindari terjadinya Perang Dunia Kedua. Hal tersebut menyebabkan kekuasaan Liga Bangsa-Bangsa mulai kehilangan artinya, dan satu persatu anggotanya keluar dan mulailah Perang Dunia Kedua. Pada saat Perang Dunia Kedua berkecamuk, Perdana Menteri Inggris yaitu Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt mengadakan pembicaraan khusus yang menghasilkan sebuah deklarasi tentang hak kebebasan, kemerdekaan dan perdamaian dunia sebagai subjek hukum internasional untuk meredakan peperangan. Pertemuan tersebut berlangsung pada tanggal 14 Agustus 1941 dan menghasilkan piagam yang merupakan suatu deklarasi tentang hak kebebasan, kemerdekaan, dan perdamaian dunia. Piagam tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disebut sebagai Piagam Atlantik atau Atlantic Charter. Dengan demikian, Piagam Atlantik dapat dikatakan merupakan dasar-dasar pertama dalam usaha pembentukan PBB. United Nations, atau yang disebut dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, secara resmi didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945. Guna dari PBB ini untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang kurang efektif kerjanya pada saat Perang Dunia ke-1. Akhirnya, dalam konferensi di San Francisco pada tanggal 25 April 1945, Amerika serta para wakil dari 51 negara-negara dunia menandatangani piagam pembentukan PBB. PBB adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir terdiri dari seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi berbagai hal, mulai dari hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, serta pelindungan sosial.
Dasar pendirian dan pembentukan PBB merupakan upaya kedua untuk membentuk suatu organisasi internasional yang universal dengan tujuan utamanya adalah memelihara perdamaian di bawah suatu sistem keamanan kolektif. PBB beserta organ-organnya berdasarkan pasal 7 Piagam PBB terdapat 6 prinsipal organ atau organ utama, yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat. Organ-organ ini berperan penting dalam melaksanakan tujuan dan prinsip-prinsip PBB, terutama dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Setelah kita mengetahui tentang sejarah dari pembentukan PBB, yuk kita lanjut mengenai apa sih tujuan dari organisasi PBB? Sebagai sebuah organisasi internasional yang beranggotakan hampir seluruh negara di dunia, PBB memiliki tujuan tersendiri. Tujuan didirikannya PBB seperti yang tercantum dalam preambel yaitu 1. Menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang. 2. Memperteguh kepercayaan pada hak-hak asasi manusia, harkat dan derajat diri manusia, dan persamaan hak bagi pria dan wanita, serta bagi semua bangsa baik besar maupun kecil. Yang ketiga, menciptakan keadaan yang memungkinkan terpeliharanya keadilan dan penghormatan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional dan sumber hukum internasional yang lain. Yang keempat, mendorong kemajuan sosial dan tingkat kehidupan yang lebih baik. Adapun tujuan PBB yang tercantum dalam pasal 1 Piagam ialah 1. Memelihara perdamaian dan keamanan. 2. Mengembangkan hubungan bersahabat antar bangsa. Yang ketiga, mengusahakan kerjasama internasional dalam memecahkan permasalahan yang bersifat ekonomi, sosial, kebudayaan, maupun kemanusiaan, serta memajukan dan mendorong penghormatan hak asasi dan kebebasan dasar manusia. Sebagai sebuah negara anggota PBB, Indonesia juga memiliki perannya tersendiri loh. Salah satunya adalah menjaga perdamaian dunia. Hal ini sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD alinea keempat. Sehingga Indonesia berkomitmen dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB melalui misi Garuda. Maka dari itu, dibentuklah pasukan penjaga perdamaian Indonesia yang kita kenal sebagai Kontingen Garuda atau KONGA. Kontingen Garuda ini terdiri dari TNI, polisi, dan rakyat sipil yang ditugaskan ke negara-negara berkonflik. Kalian tahu nggak sih, KONGA Indonesia pertama itu kemana? Mesir adalah negara pertama yang dibantu oleh kontingen Garuda ketika terjadi konflik di Timur Tengah pada 26 Juli 1956. Pada saat itu, Inggris, Israel, dan Prancis menyatukan kekuatan untuk menyerang Mesir. Kontingen Garuda 1 dikirim ke Mesir pada 8 Januari 1957. Hal ini menjadi awal mula Indonesia menjadi anggota penting dalam pasukan penjaga perdamaian PBB. Sejak saat itu, Indonesia secara aktif mengirimkan kontingen Garuda ke negara-negara yang sedang dilanda konflik. Selain Mesir, KONGA juga mengirimkan pasukan perdamaiannya ke beberapa negara lain loh. Misalnya, kontingen Garuda 2 dikirim ke Kongo pada 1960. Kontingen Garuda 3 dikirim ke Kongo pada 1962. Kontingen Garuda 4 dikirim ke Vietnam pada 1973. Dan kontingen Garuda 5 dikirim ke Vietnam pada 1973. Keren banget ya KONGA Indonesia. Bahkan sampai tahun 2020, sebanyak 2.705 personil TNI dan Polri telah dikirim untuk menjalankan misi Garuda. Selain Indonesia yang memiliki peran dalam PBB,
PBB juga memiliki peran loh bagi berbagai permasalahan di Indonesia. Salah satunya adalah saat Indonesia memperjuangkan kedaulatan bangsanya. Pada awal kemerdekaan, Indonesia memiliki beberapa masalah, di antaranya Belanda yang datang kembali ke Indonesia dengan niat ingin menguasai kembali Indonesia. Terjadi beberapa pertempuran yang cukup ikonik, seperti pertempuran Surabaya dan peristiwa Bandung Lautan Api yang membuat para pihak terkait mencoba jalur diplomasi dalam perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati nyatanya tidak membuat Belanda diam. Kemudian, Belanda melakukan agresi militer satu yang dikecam oleh dunia internasional termasuk PBB. Lantas, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi pada tanggal 1 Agustus 1947 yang isinya permusuhan harus dihentikan. Soal penyelesaian perselisihan dilakukan melalui cara damai atau perundingan. Untuk mengatasi masalah Indonesia Belanda, Dewan Keamanan PBB mengundang delegasi Indonesia yaitu Sultan Syahrir pada bulan Agustus 1947 untuk dimintai keterangan. Akhirnya, segera dibentuk Komisi Jasa Baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Komisi ini terdiri dari 3 negara, dan masing-masing pihak yang berselisih menunjuk seorang wakil dan kedua wakil yang ditunjuk itu memiliki wakil sebagai pihak ketiga. Pihak RI diwakilkan oleh Sultan Syahrir menunjuk wakil Australia yaitu Kirby untuk menduduk dalam panitia. Sedangkan Belanda yang diwakilkan oleh Van Clevens menunjuk Belgia yang diwakilkan oleh Van Zeeland. Dan Australia-Belgia menunjuk Amerika Serikat yang diwakilkan oleh Graham sebagai anggota ketiga atau sebagai anggota penengah dalam komisi 3 negara tersebut. Berkat kerja keras KTN, akhirnya dapat mempertemukan antara RI dengan pihak Belanda di sebuah kapal milik Amerika yang bernama Renville. Dalam perundingan tersebut, hadirlah pihak-pihak, baik itu dari pihak PBB sebagai penengah dan Graham sebagai ketua, Van Zeeland dan Kirby sebagai anggota. Pihak RI dengan Amir Syarifuddin sebagai ketua delegasi, Ali Sastro Amijoyo, Haji Agus Salim, Dr. Leimina, dan beberapa perwakilan Indonesia lainnya sebagai delegasi dari Indonesia. Akhirnya, setelah beberapa perundingan yang dilakukan oleh Indonesia, puncaknya adalah KMB. Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dalam bentuk RIS, dan permasalahan Papua Barat dibahas 1 tahun setelah konferensi meja bundar tersebut. Hal tersebut menjadi bukti nyata peran PBB dalam menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda.